Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang ingin lebih akrab dekat dengan saya, boleh follow akun Instagram saya di rio.wijaya91 dan follow juga akun TikTok sebuah kisah misteri official biar cepat bisa kita live streaming di TikTok nanti. Nah, di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya menceritakan kisah kiriman dari salah seorang sahabat. Menarik, kisah yang akan saya bagikan ini tentang keilmuan, yang mana ilmu yang akan saya ceritakan ini dulu memang banyak dipraktikkan oleh orang-orang yang terkait dalam sekte ajaran ilmu hitam. Kisah ini datang dari Hamzah, sahabat misteri kita, yang mana kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh almarhum ayahnya Hamzah. Beliau menceritakan kalau ayahnya semasa muda ini pernah mengikuti satu kelompok ajaran lah, ya bukan ajaran sesat, tapi ajaran ilmu kebatinan, yang mana orang-orang yang ada di sana merupakan tokoh-tokoh dalam dunia permistisan. Boleh dikatakan ayahnya Hamzah ini pendatang baru dalam organisasi tersebut atau dalam kelompok tersebut, dan keinginan ayah Hamzah mengetahui di balik dunia kebatinan itu ada dunia mistis. Di dalam dunia mistis itu ada sebuah ritual, yang mana ritual-ritual dari dunia mistis inilah yang akan menyangkut pautkan kehidupan kita di dunia ini dengan kekuatan-kekuatan dari alam sebelah sisi dari kehidupan kita, yaitu alam mistis dunia gaib. Nah, diceritakan ayah Hamzah ketika bergabung dalam kelompok tersebut, usianya kurang lebih sekitar 25 tahun lah. Seorang bujangan yang penuh hasrat keingintahuan tentang dunia keilmuan, dalam kutip ilmu kebatinan. Nah, jadi diceritakan ayah Hamzah ini kita sebut saja dengan nama Pak Hamzah ya. Jadi biar enggak susah nanti nyebutinnya. Pak Hamzah ini dia bergabung dalam satu padepokan ilmu kebatinan, yang mana di situ adalah isinya tokoh-tokoh orang-orang yang memang sudah memiliki kedikdayaan ilmu kebatinan tingkat tinggi, baik itu tentang olah kanuragan yang diolah menjadi sejati kekuatan tubuh, misalnya kayak pukulan. Orang-orang yang dikatakan Pak Hamzah ketika dia mukul kelapa yang masih muda, sekali pukul bres, pecah. Begitu juga dengan kelapa yang tua, sekali pukul hancur. Itu menandakan mereka telah mengolah zohirnya dengan kekuatan batin, dengan bantuan dari sisi lain kehidupan ini atau dunia magis. Itu dapat mentransfer energi yang ada di zohir atau di tubuh ini menjadi satu kekuatan besar. Nah, dari situlah paham orang-orang yang ada di padepokan ini mengaitkan kekuatan itu diolah dari tubuh dan dibantu oleh sosok-sosok yang dikatakan sebagai khodam atau pendamping untuk mendapatkan atau mencapai titik tertinggi dalam pengolahan kebatinan tersebut. Disitulah Pak Hamzah ini tertarik sekali untuk belajar. Singkat cerita, dengan memenuhi syarat seperti membawa ayam hitam, selembar kain hitam, dengan membawa beberapa
Bunga-bunga yang ditentukan dalam kisah ini disebutkan ada 3 bunga. 1. Kenanga yang masih berwarna hijau kekuning-kuningan. Yang kedua, kembang cempaka yang belum mekar. Dan ketiga, itu ada bunga kantil yang tumbuh dalam satu putik ada 2 kembang. Itu memang susah sekali mencari kantil yang seperti itu, teman-teman. Nah, 3 syarat tersebut, 3 kembang tersebut, ini ada filosofinya masing-masing. Yang mana? 1 filosofi ini untuk kehidupan, dan 1 filosofi untuk kekuatan, dan filosofi terakhir, kantil yang tumbuh dalam satu tangkai ada 2 cabang, itu akan dikaitkan dengan kebatinan tadi, meyakini bahwa 2 sisi dari kehidupan ini bisa menjadi satu karena akarnya itu satu, ya, tangkainya itu satu, tumbuh 2 putik, satu sisi diambil kehidupan di dunia ini dan satu sisi itu diambil dari kehidupan alam gaib. Menyatulah semuanya ketika peleburan atau akadlah dalam mengambil ilmu tersebut atau masuk ke dalam kelompok tersebut. Syarat-syarat sudah dikumpulkan Pak Hamzah di malam Jumat Kliwon. Di sini disuruh untuk mencari 1 sumur, baik itu sumur yang berada di rumah tua atau sumur yang terletak di perkebunan. Yang jelas sumur itu sudah ditinggal oleh pemiliknya, airnya tidak digunakan lagi. Pak Hamzah disuruh melakukan ritual di sana tanpa ada 1 orang pun yang menemani Pak Hamzah di malam Jumat Kliwon tersebut. Dipercaya kekuatan gaib dalam kelompok ini itu akan muncul seperti yang digambarkan Pak Hamzah dalam penjelasan awal sebelum bergabung di sana. 3 unsur kembang yang dibawanya tadi itu akan mengarahkan ke pemahaman mana Pak Hamzah ini akan bisa masuk ke dalam batinnya. Sebagai contoh, kalau ketika ritual di malam Jumat Kliwon itu beliau bertemu dengan sosok perempuan digambarkan seperti kuntilanak, berarti Pak Hamzah ini dekat dengan ilmu pengolahan kebatinan tentang santet menyantet, penglaris dagang, dan selainnya. Kalau Pak Hamzah bertemu dengan sosok tinggi besar seperti jin, berarti Pak Hamzah ini cocoknya masuk ke dalam dunia kebatinan tentang olah tubuh, kebalkah itu, pukulankah itu, dan lain sebagainya. Dan ketika Pak Hamzah ini didatangi oleh sepasang atau sepasang makhluk kembar, berarti Pak Hamzah masuk ke pengolahan ketiga dengan kembang kantil yang bercabang tadi. Pak Hamzah bisa melakukan ritual Rogo Sukmo, masuk ke dalam dunia gaib, dan bisa juga menjadikan sesuatu yang tidak nyata di dunia ini dengan bantuan sosok makhluk gaib. Atau saya simpulkan di sini bisa melakukan sihir, ya, bisa melakukan sihir dalam arti kata misalnya ini kembang. Dengan kekuatan yang dipercayai oleh kelompok tersebut, dengan bantuan setan iblis, kembang ini bisa disulap, terus kembang segar ini bisa mati karena 1 sentuhan dari Pak Hamzah. Itu sebenarnya sihir. Nah, jadi disitulah penentuan kemana Pak Hamzah ini akan dituntun oleh mahaguru-mahaguru yang tokoh-tokoh dalam dunia kebatinan ini tadi. Nah, sampailah di 1 titik. Pak Hamzah ini dikatakan sebagai murid yang spesial. Pak Hamzah dikatakan sebagai murid yang jarang ditemui karena 3 sosok itu sekaligus muncul dengan melakukan ritual di malam Jumat Kliwon di sumur tua tersebut. Pertama yang datang adalah sosok kuntilanak, sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak. Ketawa cekikikan terus menangis mendekati Pak Hamzah pas duduk di samping Pak Hamzah. Dikira Pak Hamzah itu sudah selesai. Tidak lama kemudian, dari dalam sumur itu terdengar suara raungan. Wah! Suara itu menggema, sempat membuat Pak Hamzah takut. Seketika saja di hadapan Pak Hamzah muncul sosok tinggi besar yang mengerikan, dan berketepatan dengan munculnya sosok tinggi besar menyeramkan di belakang Pak Hamzah. Muncul sosok lelaki kembar dengan wajah yang mirip, dengan penampilan yang sama, dan mengatakan, "Kalau kamilah yang akan menemanimu semasa pengabdianmu dalam pencarian ilmu yang kau inginkan." Nah, setelah semua ritual itu dilakukan,
penutup dari ritual itu adalah menyembeli ayam hitam yang dibawa sama Pak Hamzah. Ayam hitam itu disembeli, darahnya diteteskan ke dalam sumur, dan kain hitam yang dibawa Pak Hamzah ini turut dimasukkan ke dalam sumur. Konon, menurut apa yang dianjurkan atau tata cara dalam ritual tersebut, ketika kain hitam itu dimasukkan, berarti di sini sudah meleburlah darah ayam hitam, kain hitam ke dalam sumur yang bersih, yang jernih. Difilosofikan, sumur yang sudah lama tidak diambil, airnya itu betul-betul murni, betul-betul steril, betul-betul jernih. Nah, dengan masuknya unsur darah ayam ditambah lagi dengan kain hitam, itu ibaratnya batin Pak Hamzah yang kosong, digambarkan seperti jernihnya air dalam sumur, itu sudah masuk kekuatan hitam. Dan ketika kain hitam itu keesokan harinya balik ke rumah Pak Hamzah, baik itu ketika dia bangun tidur, kain hitam itu ada di sampingnya, atau ditemui Pak Hamzah di sekitar pekarangan rumahnya, ditandakan berarti kekuatan itu sudah bisa dijalankan atau dipelajari. Nah, jadi masuklah nih di ritual Pak Hamzah melakukan semua itu. Tadi baru sedikit saya spill saja. Ya, ini langsung masuk ke cerita yang mengerikannya, sahabat-sahabat. Nah, begitu sudah dia dapat, dia cari informasi dulu ke orang-orang sekitar. Ini sumur punya siapa? Sudah berapa lama sumur ini kosong? Yang mana kebetulan sumur yang dilihat atau disurvei sama Pak Hamzah itu tidak jauh dari tempat tinggal Pak Hamzah, dan rumah itu memang sudah kosong lama. Mesti memastikan ada ndak orang-orang di sekitar sini ngambil air di sini, atau memang ya sumur ini sudah tidak pernah digunakan warga lagi. Nah, dari pernyataan tetangga sekitar, mereka mengatakan tidak mau kami ngambil air itu. Karena apa? Rumah ini angker, takutnya sumurnya juga angker. Pak Hamzah senang mendengar itu. Nah, tibalah di malam Jumat. Setelah dia dari Padepokan, dia membawa segala sesuatu yang sudah disuruh, ayam hitam, kain hitam, terus 3 kembang yang wajib dibawa tadi. Selain itu juga Pak Hamzah harus membawa kemenyan, membawa dupa, dan membawa bungo rampe. Sesajen lah lengkap, bubur abang, bubur putih. Di situ dibawa sama Pak Hamzah. Dan salah satu tokoh spiritual yang ada di sana kita sebut saja dengan nama si Aki ya. Si Aki mengatakan kepada Pak Hamzah, "Leh, sampai nanti sodorkan bungo rampe ini terlebih dahulu, bakar dupa, bakar kemenyan, sebutkan apa yang saya sebutkan. Di jalan nanti, kamu harus menghafal apa yang saya sebutkan ini. Kalau kamu tidak hafal sebelum kamu sampai, urungkan niatmu, tunggu kliwon selanjutnya." Karena apa? Ketika kamu gagap, istilahnya bacanya terpatah-patah di depan sumur, dapat dipastikan oleh si Aki ini kalau Pak Hamzah akan mendapat masalah besar. Dia memang seksama dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh si Aki, dan ini tidak boleh dicatat dan ini tidak boleh ditiru. Apa yang saya ucapkan ini sesuai jampe-jampe atau rafalan atau mantra-mantra yang memang disebutkan oleh narasumber kita yang didapat dari bapaknya. Jadi kurang lebih seperti ini, sahabat-sahabat. Hei kalian yang ada di sini, aku datang membawa bungo rampe. Aku datang ke sini ingin bertemu perwujudan kalian. Hei kalian yang datang ke sini, datanglah menjadi canang dalam wadahku. Aku akan membawakan wadah untuk canang-canang kalian. Ketika kita sudah menyatu, bawalah aku dalam persemedianmu. Bawalah aku dalam kekuatan gaibmu. Apa yang kuinginkan, apa yang kuperintahkan, menjadilah satu karena aku Tuanmu. Merinding. Tapi ini diucapkan dengan menggunakan bahasa setempat. Jadi daerah mana, bahasa mana saya tak dapat menyebutkannya. Kurang lebih maknanya dalam bahasa Indonesia ya seperti itu. Meleburlah satu dalam canang yang kubawa. Menjadilah satu dan turutilah perintahku. Berarti demit, lelembut, jin yang ada di sana yang memakan bungo rampe
yang menerima, menyambut sesajen yang dia berikan, itu akan melebur menjadi satu di dalam dirinya, seperti filosofi yang saya katakan tadi. Diri Pak Hamzah yang datang ke sana dalam keadaan bersih kosong, layaknya seperti bening air sumur yang tak pernah diambil. Bayangkan, batin-batin seperti itulah yang disenangi oleh lelembut untuk dijadikan cana, untuk didiami, untuk ditempati, untuk diberikan kesesatan. Nah, jadi dengan ramalan itu sudah diingatnya sepanjang jalan. Itulah terus yang diamalkan setibanya Pak Hamzah di sumur tersebut. Di sini hatinya sama sekali tak gentar karena hausnya pengetahuan tentang dunia kebatinan tadi, tentang ilmu-ilmu sakti mandraguna yang sudah dilihatnya dari guru-gurunya tadi, membuat Pak Hamzah sama sekali tak gentar dan sesuatu yang spektakuler terjadi. Ritual pertama dilakukan. Begitu bungo rampe pertama disodorkan, kemenyan dihidupkan, dupa dihidupkan, ramalan atau rafalan itu pun diucapkan. Nah, satu persatu kembang yang dibawa dilempar masuk ke dalam sumur. Muncullah kembang pertama dilempar, muncullah sosok kuntilanak tadi. Kembang kedua dilempar, muncullah sosok dari dalam sumur. Dan yang ketiga, kantil kembar yang dilempar. Dari belakangnya, sosok kembar perwujudan laki-laki itu datang menghampiri Pak Hamzah. Dan kejadian itulah yang membuat Pak Hamzah ini mau lari terbirit-birit, karena penuturan dari guru-gurunya cuman satu sosok yang muncul. Loh, kok ini tiga-tiganya muncul? Apakah ada kesalahan dalam ritualku? Tapi di sini dia yakin, berarti apa yang kulakukan ini jauh lebih hebat dari yang dilakukan oleh guru-guruku. Ritual penutup pun selesai dilakukan. Kurang lebih sekitar 2 jaman lah Pak Hamzah melakukan ritual tersebut, dan baliklah dia ke padepokan menceritakan apa yang terjadi di tempat dia melakukan ritual pertama, atau ritual sesuguhan lah saya katakan ya, membawa bunga rampe untuk mengenal atau menjadi canang kekuatan-kekuatan gaib yang diminta atau yang diundang. Nah, ketika mendengar penjelasan itu, si Aki, pembimbing atau guru dari Pak Hamzah, mengatakan, mustahil kau mendapatkan itu semua, sedangkan kami saja, gurumu, orang tua lah ya, kau anggap di sini, itu tidak mendapatkan semuanya. Jangankan tiga-tiganya, 2 saja tidak pernah. Loh, kok kamu tiga-tiganya muncul? Ada apa dengan diri kamu? Disitulah terbuka sesuatu yang fantastik, yang selama ini tidak disangka-sangka oleh mereka-mereka yang ada di sana. Ternyata Pak Hamzah ini memang agak sedikit berbeda, agak lain, di luar nalar. Bawaan lahir dari Pak Hamzah di sini memiliki satu kelebihan, dan kelebihan dari Pak Hamzah inilah nanti yang akan menyelamatkan dirinya. Emang apa Bang Ryu yang akan terjadi kepada Pak Hamzah? Jadi sebelum saya lanjutkan, untuk sahabat-sahabat yang haus akan cerita horor, boleh follow akun TikTok Sebuah Kisah Misteri. Nih, banyak cerita-cerita misteri yang saya tayangkan di TikTok, tapi tidak saya tayangkan di YouTube Ryu Wijaya. Kejar 1000 followers di TikTok, kita akan bisa live streaming di sana, membahas cerita misteri yang lebih menarik lagi. Oke, lanjut. Setelah Pak Hamzah melakukan sesuatu yang fantastik pada malam itu, si Aki mengatakan, kamu ini spesial. Kalau memang benar kamu ini nyatanya spesial, Jumat Kliwon malam depan, ya, setelah kamu mendapatkan balikan dari kain hitam yang kamu masukkan ke dalam sumur, aku akan mengajak kamu untuk melakukan satu ritual besar. Satu ritual besar yang selama ini belum berani kami lakukan, karena kami belum dapat menggabungkan 3 unsur kekuatan yang diyakini kelompok kita. Ketika 3 unsur itu bergabung, kita akan dapat melakukan ritual puncak untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa sekali. Mendengar apa yang diinginkan oleh si Aki, Pak Hamzah sama sekali tidak curiga. Jadi
Cuman satu kekhawatiran Pak Hamzah, itu dia menunggu balikan kain hitamnya tadi. Takutnya nanti ritual yang sudah dianggap orang-orang di Padepokan sempurna itu menjadi sia-sia ketika kain hitam itu tidak mau balik. Berarti kalau kain hitam itu tidak balik ketika Pak Hamzah bangun tidur, berarti kekuatan itu ya cuman sekedar numpang lewat aja. Tidak bisa diakui Pak Hamzah sebagai kekuatan yang berhasil didapatkannya pada malam itu. Namun kekhawatiran Pak Hamzah di sini menjadi satu ketakutan saja. Karena ketika dia bangun, kain hitam itu sudah kembali di dalam kamar Pak Hamzah dengan keadaan terlipat rapi di samping tempat Pak Hamzah tidur. Jadi dia tidur di ranjang, itu kan bantalnya ditaruh dua. Nah, Pak Hamzah tidur dekat tembok. Nah, di sebelah sampingnya Pak Hamzah, di bantal satunya, ketika dia bangun, kain hitam itu sudah ada terlipat tanpa ada basah sedikit pun. Sesuatu yang mustahil, namun itulah yang terjadi. Itu yang dinamakan gaib, kekuatan gaib. Nah, setelah kain hitam itu balik, Pak Hamzah yang di umur 25 tahun, sedang garang-garangnya kalau punya ambisi ya baliklah dia ke Padepokan membawa kain hitam tersebut, mengatakan kalau aku dapat balikan dari kain hitamku. Berarti gimana Ki? Nanya sama si Aki. Sukses nak nih Ki? Ya sukses, tunggu saja nanti aksi kita di malam Jumat Kliwon selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit perdebatan batin saya dengan kisah ini karena si narasumber mengatakan kalau semua ini kejadiannya begitu saja ibarat kata kebetulan. Tapi batin saya mengatakan ini bukan kebetulan, tapi disengaja oleh oknum-oknum dukun, tim Pak Hamzah, tim dari si Aki ini untuk mendapatkan keinginannya dengan menghalalkan segala cara. Jadi si Aki mengatakan, besok Jumat Kliwon bulan depan, aku, kamu, dengan Aki satu lagi kita sebut Ki Parno lah ya. Aku, kamu, dengan Ki Parno, kita akan melakukan ritual untuk mendapatkan minyak pelet yang paling paten, azimat pengasihan yang paling mantap dan top chair. Gimana caranya Ki? Tanya Pak Hamzah. Kita menunggu di malam Jumat Kliwon nanti, ketika ada seorang wanita yang meninggal dalam keadaan bunting. Bunting anak pertama. Ketika dia dimakamkan di sore harinya atau dimakamkan di pagi harinya menjelang malam Jumat Kliwon, malamnya kita akan bongkar kuburannya, kita akan ambil minyak dari mayit tersebut. Loh, nggak bahaya tah kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Jadi si Aki menjelaskan, itulah keunggulan kamu, keutamaan kamu, Aki aja. Ritual ini sebenarnya sudah kami tunggu dari bertahun-tahun yang lalu. Aku mendapatkan parewangan sosok jin besar Ki Parno. Itu cuma didatangi sosok kuntilanak, jarang sekali. Ada yang didatangi oleh sepasang lelaki kembar, apalagi kamu. Kalau kamu, pasti kamu sendiri saja bisa melakukan ritual itu karena kamu 3 sosok gaib itu mendampingi kamu. Syaratnya ketika sosok gaib itu mendampingi kamu 3-tiganya, apa yang akan kita lakukan itu akan berjalan mulus. Seandainya nanti kuburan itu dijaga oleh keluarganya dengan kekuatan sirep kamu, dengan kekuatan kedua dari khodam atau pendamping yang kamu miliki, seperti saya bilang tadi, ini kembang hidup disentuh sama Pak Hamzah, dengan sihir kembang itu bisa mati. Orang-orang itu bisa kamu buat terlelap tidur. Dan ketika ruh atau arwah dari wanita itu menghalangi untuk kita mengambil minyak mayitnya, sosok lelaki kembar itu akan datang untuk menetralisir atau bikin sosok hantu tadi itu ya jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Nah,
Jadi kamulah ujung tombak kami untuk melakukan itu, atau kamu itu akan kami jadikan jimat saja dan kamu akan dapat bagian dari apa yang kami dapat. Kamu tidak perlu tahu ritualnya seperti apa, kamu lihat aja, yang penting kamu ada di sana. Nah, karena Pak Hamzah takut, tapi ketakutan ini tadi sudah dibantah sama Aki. Kamu tidak ngapa-ngapain, cuman lihat aja. Ya, kekuatan kamu itu aja yang mau kami pakai. Kamu tidak usah khawatir, dan keberanian pun muncul untuk melakukan itu. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Hamzah, apakah ada Ki yang berketepatan dengan malam Jumat Kliwon? Seorang wanita hamil anak pertama itu meninggal dan dimakamkan sebelum malam Jumat Kliwon. Si Aki di sini mengatakan, itu tidak usah kamu pikirkan, percaya saja, persiapkan diri saja. Malam Jumat Kliwon depan kita akan berangkat. Nah, itulah tadi ya perdebatan batin saya dengan kisah ini. Narasumber mengatakan ini cuman kebetulan saja, tapi kalau saya bilang melihat atau membaca background dari aki-aki ini, mereka adalah tokoh-tokoh dalam bidang supranatural, dalam tanda kutip ilmu hitam. Ini semua adalah rekayasa dari mereka. Mereka rekondisi keadaan atau cipta kondisi. Dan wanita yang meninggal sebelum malam Jumat Kliwon bukan kebetulan meninggal, melainkan salah satu dari aki-aki inilah penyebab dari kematiannya atau santet. Sengaja disantet biar meninggalnya sebelum malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, sahabat-sahabat, malam Jumat Kliwon tiba. Sebelum malam Jumat Kliwon, Pak Hamzah tadi sudah didatangi sama si Aki dengan Ki Parno. Ki Parno mengatakan, apa yang kita tunggu sudah di depan mata. Apa Ki? Tadi aku dapat kabar di kampung sebelah ada wanita muda meninggal lagi bunting. Malam ini kita beraksi. Malam ini kita datangi makam kuburan dari wanita mati tadi. Makam kuburan dari wanita itu. Mendengar itu Pak Hamzah iya aja, dan malam pun tiba. Di malam itu memang ya dari kejauhan mereka ngintip, itu ada beberapa orang yang menjaga makam wanita yang baru meninggal tadi. Tapi apa yang dikatakan si Aki tadi itu seakan-akan ya memang bisa menjadi kenyataan ya. Mereka itu kayak dibuat ngantuk sama si Pak Hamzah. Jadi Pak Hamzah cuman diperintahkan sama si Aki, kau batinin aja. Kau bisiin sama orang-orang yang ada di sana, kau panggil apa yang kau lihat pada saat itu ya. Dilihatnya ada kayak sosok jin tinggi besar itu ya, mengikuti mereka. Kau perintahkan untuk bikin orang-orang itu pulang dan mengantuk. Cukup kau perintahkan saja, sosok itu akan mengikut apa yang kau perintahkan. Jadi Pak Hamzah melihat ke sekitarnya, dia memang melihat ada sosok jin tinggi besar itu ada di sana, laki-laki kembar itu ada, dan sosok perempuan kuntilanak itu ada. Mengikuti Pak Hamzah, si Aki dan Ki Parno di pemakaman atau di sekitar makam perempuan yang akan mereka gali ini. Nah, jadi diperintahkanlah secara batin, hei sosok jin tinggi besar, yang mana ini ada namanya jin itu, tapi tidak disebutkan ya. Hei sosok jin tinggi besar, aku canangmu, kuperintahkan kau buat orang itu mengantuk dan berpikir untuk pulang. Kuperintahkan kau, dan tidak lama angin tuh bertiup kayak hus. Memang dari arah tempat jin itu berdiri, angin itu berhembus mengenai orang-orang yang ada di sekitar kuburan yang sedang jaga kuburan, dan salah satu dari mereka itu ngomong, ngantuk aku, ngapain kita di sini lama-lama? Dah lewat tengah malam, pulang yuk pulang, dan akhirnya mereka pulang. Kayak gampang sekali melakukan hal itu. Nah, ini masalah keyakinan, ilmu hitam ini, ilmu setan. Jadi dengan apapun lah, ya itu bisa mereka lakukan dengan keyakinan tadi. Apalagi Pak Hamzah ini sudah mendedikasikan dirinya, aku loh canang kalian. Nih tubuh tempatinlah. Ya, memberikan kuasa untuk makhluk gaib menempati tubuhnya.
Siapa yang tidak senang dari makhluk gaib diberikan tempat bersih? Ya, jadi datanglah mereka ke dekat kuburan tersebut. Pak Hamzah bertanya, Ki, apa yang harus kita lakukan? Wis, sampean duduk aja di sini. Sampean lihat apa yang kami lakukan. Yang mana Ki Parno mulai membuka besek yang dibawanya. Bungkusan kain hitam yang dibawa Ki Parno. Di situ tidak ada terlihat Ki Parno ini membawa cangkul, bawa skop untuk gali kuburan. Tapi Ki Parno malah kayak nyiapkan tempat sajenan, ya, nyiapkan segala sesuatu untuk sesembahan. Pertama yang dikeluarkan Ki Parno itu ada kendi. Di dalam kendi itu sudah ada arang, dihidupin arangnya sama Ki Parno, menyalalah arang tersebut, kemenyan dibakar. Ki Parno juga menyiapkan kain hitam itu dibentang, di sana itu lengkap. Ada kepala ayam 3 biji, kepalanya doang. Terus di situ juga ada pisang emas, itu ada sesisir, dan tak lupa juga di situ ada kembang setaman. Nah, jadi dengan apa yang dibawa Ki Parno itu ternyata ritual dalam melakukan aksi mereka. Pak Hamzah bertanya, itu untuk apa? Tapi tak satu pun dari mereka menjawab. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ki Parno menyiapkan sesajen, sedangkan si Aki ini duduk pas di tengah-tengah kuburan. Jadi kuburan baru itu kan tanahnya masih kuning. Nisan kepala, nisan kaki, Ki Parno ini pas duduk di tengah-tengahnya. Nah, duduk di tengah-tengahnya itu entah apalah yang dibaca sama Ki Parno, sembari menaburkan menyan ke dalam prapenan atau bara api yang hidup dalam gentong. Semakin mengebul asap yang ada di sekitaran kuburan itu. Ini tanah kuburan tersebut semakin turun loh, sahabat-sahabat. Padahal tidak digali, padahal tidak diapa, tanah itu semakin turun. Brrr. Baca lagi mantra sama si Aki tadi, turun lagi, dibaca lagi, turun lagi, sampailah ya, si Aki ini amblas turun ke bawah. Terdengar suara papan patah. Berat. Kuburan itu kan atasnya sebelum mayit itu kan papan dulu, papan penyangga. Papan itu patah, berat, dan kayak lubang kuburan itu kebuka sendiri. Terlihat di bawah tumpukan-tumpukan tanah, di bawah bekas patahan-patahan papan itu ada mayit yang ada di dalam. Nah, berdirilah si Aki ini dibantu sama si Ki Parno. Nah, Hamzah ingin menoleh ke bawah, ngelihat ke bawah, itu didorong sama si Ki Parno. Sampean tidak boleh lihat dulu, nanti baru sampean lihat. Nanti di dalam itu tugas sampean, tidak usah lihat dulu. Entah apa maksud si Ki Parno ini. Setelah si Aki dan Ki Parno ini naik ke atas, barulah mereka bersihkan bekas tanah yang ambruk ini tadi. Nah, papannya diangkat, papan yang patah itu diangkat satu persatu. Barulah Ki Parno sama si Aki yang satunya lagi menyuruh Pak Hamzah ini turun ke bawah. Nah, ketika Pak Hamzah mau turun ke bawah, di sini labil sekali hati Pak Hamzah. Apakah yang kulakukan ini benar? Ini kan makam orang baik-baik, tidak ada salahnya dengan aku kok aku melakukan ini. Dan keraguan Pak Hamzah ini kayak diketahui sama dua Aki ini. Berkali-kali mereka meyakinkan Pak Hamzah, tidak apa-apa, ini tinggal sedikit lagi, tugas kamu cuma dikit, masuk ke dalam, nanti kami bimbing. Nah, masuklah si Pak Hamzah ini membalik jenazah yang miring. Kan mayit dalam kuburan miring. Nah, pas dibalik itu terlihat ya memang mayit itu perutnya buncit, pocongan itu perutnya besar. Diperkirakan Pak Hamzah mayit itu meninggal dalam usia kandungan 7-8 bulan. Nah, jadi setelah mayit itu balik ya, pocongan itu dibuka, sahabat-sahabat. Tali pocongan dari dibuka, jadi dibuka. Kalau cewek kan itu dia dipakein jilbab ya, dipakein kayak mukena kayak gitu ya, menutupi bagian dahi, menutupi bagian dagu juga. Itu disuruh Pak Hamzah yang membukanya. Dibuka dan terlihat wajah wanita yang sudah pucat ya, wajah wanita yang meninggal. Terlihat kayak meninggalnya itu tidak wajar, sahabat-sahabat. Tapi ya Pak Hamzah tidak terlalu peduli karena ini adalah ritual penting ya, kata si gurunya tadi, si Aki dengan Ki Parno. Dibukalah satu persatu, selembar demi selembar kain mori pembungkus bagian wajah tadi. Dan setelah dibuka,
Pak Hamzah disuruh membacakan mantra yang sudah tertulis. Nih, kau baca saja sesuai dengan tulisan. Dibaca sama Pak Hamzah, dan ketika dibaca, mata mayit itu terbuka. Nih. Jelas. Setelah Pak Hamzah membaca apa yang tertulis, mata mayit tersebut terbuka, dan seketika tanah tumpukan papan patah yang sudah mereka keluarkan, ini kayak ada yang nulis pakai kaki, itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak ya nyepa atau nendangin ya, gumpalan-gumpalan tanah sama potongan-potongan papan itu masuk lagi ke dalam kubur, dan terlihat di atas liang lahat Pak Hamzah melihat itu banyak sekali perwujudan-perwujudan arwah yang mengerikan. Seakan-akan mereka itu tidak merestui apa yang dilakukan Pak Hamzah, dilakukan si Aki sama Ki Parno. Nah, disitulah tugas Pak Hamzah selanjutnya untuk memanggil sepasang lelaki kembar yang mengikuti Pak Hamzah. Buruan, panggil laki-laki kembar yang mengikutimu. Kau lihat, ada ndak salah satu dari penampakan perwujudan yang ada di atas itu lelaki kembar yang kemarin kau temui di sumur. Kalau ada, kau perintahkan untuk mengusir semua demit, semua arwah penampakan yang ada di atas. Nah, Pak Hamzah melihat dan ternyata ada dua lelaki kembar yang berdiri di antara banyaknya penampakan-penampakan mengerikan dan kembali. Hei, kau, aku canangmu. Kuperintahkan, usir semua demit-demit pengganggu ritualku. Dan seketika saja sosok-sosok itu kayak disedot vakum loh, hilang satu-satu, terus mundur, hilang satu-satu, dan tersisalah berdiri sepasang lelaki kembar yang terus memperhatikan apa yang dilakukan Pak Hamzah di dalam kubur. Dan di sini mata perempuan tersebut masih dalam keadaan terbuka. Nah, setelah itulah Pak Hamzah disuruh naik ke atas, ritual diambil alih oleh si Aki. Ki Parno pun disuruh naik ke atas. Setelah Pak Hamzah dan Ki Parno naik ke atas, si Aki yang ada di bawah minta Ki Parno untuk melemparkan lilin merah dan korek. Dilemparlah lilin merah dan korek ya, dengan cara yang agak sedikit ini ya, agak brutal. Ki Parno itu menduduki perut perempuan yang besar tadi, sahabat-sahabat. Kan mayit ini kan dalam keadaan bunting. Nah, Ki Parno itu duduk di atas perut itu sembari menyalakan lilin merah. Ketika api dari lilin merah itu sudah menyala besar, Ki Parno ini ngelus-ngelus bagian dagu dari perempuan tersebut dan membakar dagu perempuan tersebut sembari membaca-baca mantra. Entah mantra apa yang dibaca. Nah, dibakar terus dagu itu dengan api yang keluar dari lilin merah sembari Ki Parno ini menduduki perut yang hamil ini tadi, perut wanita yang hamil ini tadi. Dan jelas Pak Hamzah melihat, kan dia ngelongok ke bawah kayak ini. Pak Hamzah melihat dari mata perempuan tersebut kayak keluar air mata, sahabat-sahabat. Dan posisi duduk si Aki ini makin lama makin turun seakan-akan apa yang ada di dalam perut wanita hamil ini kayak hancur atau keluar. Seketika saja perut wanita itu kempes, si Aki berteriak minta, lemparkan botolnya. Botolnya mana? Lemparkan. Nah, Ki Parno langsung melemparkan botol kecil. Botol sekecil ini disambut sama si Aki, lilin itu dipadamkan, dan si Aki ini kayak nampung sesuatu yang keluar dari dagu wanita tersebut. Begitu sudah dapat botol itu ditutup, si Aki langsung lompat ke atas. Apa yang terjadi? Jenazah wanita tersebut duduk. Itu yang membuat semua yang ada di sana itu panik dan segera mengubur kembali sosok pocong yang duduk. Duduk, benar-benar duduk, dilihat sama Pak Hamzah. Ketika Aki melompat ke atas, pocong itu duduk seperti merespon. Nah, ditutup langsung oleh mereka, kuburan itu diuruk lagi, misalnya ditegakin lagi, dan mereka meninggalkan tempat tersebut tanpa meninggalkan jejak. Kurang lebih sekitar 2 jaman lah ritual itu
berlangsung, mereka langsung kembali ke padepokan. Setibanya di padepokan, Pak Hamzah bertanya sama si Aki, "Ki, apa sebenarnya yang terjadi tadi? Apa yang Aki ambil?" Si Aki nunjukin isi botol. Itu isi botol itu kayak ada minyak, tapi minyak itu isinya dikit sekali. Si Aki cuma mengatakan, "Inilah minyak mayit, minyak dagu mayit sebagai alat pelet paling sakti, sakti mandraguna, lebih sakti dari jarang goyang." Tak ada satupun wanita yang dapat lolos ketika tubuhnya, bagian tubuhnya dipoletin minyak tersebut. Setiap wanita yang sudah kena poletan minyak itu, apa yang kita perintahkan akan dilakukannya. Jangankan ya perintah-perintah kecil, kita perintahkan kau bunuh diri, wanita itu akan membunuh dirinya sendiri. Itu yang dicari oleh aki-aki ini. Dan Pak Hamzah bertanya, berarti sudah selesai dong Ki? Ya, sudah selesai dong berarti. Apa yang Aki inginkan, ritual ini sudah selesai. Dan mana bagianku? Aku juga mau bagian dari minyak tersebut. Belum, si Aki bilang. Ritual ini belum selesai. Sebelum kita istilahnya kayak mencampurkan sesuatu lagi dan menunggu anak yang ada di dalam kandungan wanita itu datang ke sini. Maksudnya, ya wanita itu kan hamil. Kau nggak ngelihat tadi? Bayi yang ada di kandungan wanita itu kupaksa untuk keluar dengan cara kududuki. Dan kau nggak lihat tadi? Hah? Pocongan wanita itu bangkit setelah minyak dagunya kuambil. Mereka akan datang ke sini, minta pertanggungjawaban dan minta kembali disempurnakan kematiannya. Mendengar itu Pak Hamzah takut. Ki, berarti kita akan digentayangin. Ya nggak usah takut. Ngapain takut? Kita kan ada kekuatan. Kau kan ada kekuatan. Aki juga ada kekuatan. Dan Ki Parno juga ada kekuatan. Sekarang tinggal satu. Aku akan menyatukan atau aku akan memberikan darahku untuk menjadi satu dengan minyak ini, agar minyak ini dapat kita gunakan, agar minyak ini memiliki tuan. Nah, disinilah letak keserakahan, letak kesalahan dari seseorang yang memiliki ilmu hitam. Jadi minyak itu ya harus dinetralisir dulu dari energi negatif, dari energi si pemilik minyak mayit tadi, dengan cara menggabungkan darah dari si pemegang minyak. Jadi minyak ini seharusnya kan dibagi 3. Minyak ini seharusnya sedikit untuk Pak Hamzah, sedikit untuk Ki Parno, dan sedikit untuk si Aki yang melakukan ritual pengambilan minyak. Baru diteteskan darah masing-masing, baru itu menjadi hak milik masing-masing dan dapat digunakan masing-masing. Tapi di sini enggak. Si Aki ini dengan pengetahuan yang lebih tentang ritual ini, dan Ki Parno dan si Pak Hamzah enggak tahu menahu, cuman ikut-ikutan saja, cuman diiming-imingin saja, cuman dijanjikan saja. Ya, ini tidak dibagi dan dia langsung melakukan ritual untuk penggabungan dirinya dengan minyak pocong tersebut, minyak dagu pocong tersebut atau minyak dagu mayit ini, dengan cara diambilnya lah jarum emas kayak jarum susu, langsung ditusuknya dagu dari si Aki ini tadi dan meneteslah darah dari dagu ini, ditampung ke dalam minyak itu sampai darah dari Aki ini habis. Tetes demi tetes, lama-lama kan darah ini beku dan menutup luka tusukan jarum. Nah, sampai darah itu tidak menetes lagi ke botol minyak ini, barulah ritual itu selesai. Dan ketika darah yang ada di dagu Aki ini sudah tidak menetes lagi, sudah ditutupi oleh darah kering, seketika saja terdengar suara bayi menangis. Dan seketika itu juga si Aki langsung menutup botol dan membungkus botol itu dengan kain hitam. Si Aki mengatakan, selesai sudah apa yang kuinginkan selama ini. Selesai sudah. Aku mendapatkan ajian pelet tersakti, minyak dagu wanita hamil. Dari mayit wanita yang hamil. Nah, di sini Ki Parno sama si Pak Hamzah
sesuai perjanjian meminta jatah atau meminta bagian. Jadi si Aki Parno mengatakan, Ki, mana bagianku? Pak Hamzah juga minta, mana bagianku? Katanya kan kita akan dibagi rata. Si Aki mengatakan, tidak bisa. Minyak ini sekarang sudah jadi milikku. Hanya akulah yang dapat mengontrol kekuatan dari minyak ini. Kalau kalian ada hajat, kalian tinggal sebut saja. Siapa wanita yang ingin kalian tuju? Akan kuberikan khusus untuk wanita itu saja. Tidak bisa kalian pergunakan semau kalian, karena minyak ini akan bekerja atas perintahku. Yo, mendengar itu marahlah Ki Parno. Kita satu ilmu, satu guru, satu perguruan, satu angkatan. Lah kok kamu malah nipu? Aku ikut juga loh dalam ritual ini, besar juga loh andilku dalam ritual ini. Dan Pak Hamzah juga mengatakan, Ki, bukannya aku sebagai jimat untuk melancarkan aksimu pada malam ini? Kalau ndak ada aku, Aki menunggu bertahun-tahun, ndak sukses, ndak berhasil. Si Aki cuma mengatakan, ya itu semua kan keinginan kalian. Ya aku bagi sama kalian, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, pecahlah kongsi mereka bertiga ini. Tapi di sini, dari keserakahan si Aki dan dari kelebihan Pak Hamzah, mereka menemukan titik penyelesaian masing-masing kecuali Ki Parno. Ki Parno yang memang ya seleting lah dengan si Aki ini, mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara kebatinan, dan tidak sampai 7 hari selesai ritual itu, dikabarkan Ki Parno meninggal dunia. Perutnya tuh bunting, besar, kayak orang sedang hamil, meninggal dalam keadaan busung perutnya. Dan dipercaya kalau itu semuanya adalah kerjaan si Aki. Karena si Ki Parno ini mencoba untuk menyakiti si Aki juga. Sama-sama kiriman santet lah mereka, sama-sama pengguna ilmu hitam. Tapi si Ki Parno kalah level dengan si Aki ini tadi. Meninggallah si Aki ini, dan ketika sudah diketahui oleh Pak Hamzah si Aki Parno ini meninggal oleh kiriman santet si Aki, gurunya si Pak Hamzah mengatakan seperti ini, ya sudah Ki, aku pun tidak terlalu banyak menuntut atas apa yang sudah terjadi. Yang penting aku ndak kau sakiti, itu udah cukup. Karena bukan minyak itu juga prioritasku. Minyak itu juga aku tahu dari apa yang kau kasih tahu dalam ritual tersebut. Yang kuinginkan hanya mendalami ilmu kebatinan saja. Nah, dari situ Pak Hamzah ini kayak sudah, yaudahlah, itu udah lewat, ambillah minyak itu untuk Aki. Ya aku juga kalau mau melakukan ritual serupa, aku juga bisa melakukannya. Tapi ndak sampai di situ saja, sahabat-sahabat. Ya, Pak Hamzah ini, itu tadi kelebihan yang dimiliki Pak Hamzah ini beda dari kelebihan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Seperti si Ki Parno yang sudah meninggal. Ketika ritual pertama atau ritual pemberian sesajen pertama untuk nuntut ilmu, itu cuma didatangi satu makhluk. Seperti Aki, gurunya dari Pak Hamzah, juga didatangi oleh satu makhluk. Tapi Pak Hamzah ketika ritual pertama untuk meleburkan dirinya dalam ritual ilmu ini, itu didatangi oleh 3 sosok sekalian. Dan itu kelebihan dari Pak Hamzah. Ternyata Pak Hamzah ini memang dapat berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang memiliki energi tinggi. Nah, sosok pocong wanita hamil yang minyak dagunya diambil sama si Aki ini terus menerus meneror Pak Hamzah. Sampai-sampai Pak Hamzah ini hampir gila, karena sosok itu selalu datang, ndak di mimpinya, ndak di kenyataan. Di tengah malam tiba-tiba Pak Hamzah terbangun melihat di sampingnya ada pocong. Pak Hamzah lagi mandi, tiba-tiba di atas dek kamar mandinya itu ada pocong, dan suara tangis anak kecil itu ndak didengar Pak Hamzah di setiap malamnya. Setiap malam seperti anak kecil nangis. Jadi sosok itu seakan-akan menuntut keadilan dan meminta Pak Hamzah untuk membuang atau memusnahkan minyak sakti tersebut atau minyak gaib tersebut. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki Pak Hamzah, beliau pernah sekali karena sudah terlalu parno, ya sudah terlalu ketakutan, memberanikan diri untuk melakukan mediumisasi. Dengan pengetahuan kebatinan yang dimiliki Pak Hamzah, beliau mencoba untuk rogo sukmo, memasukkan sosok gaib ke dalam tubuhnya dan
ruh atau arwah dari Pak Hamzah ini keluar ke dunia gaib untuk mencari tahu apa yang perlu dilakukan Pak Hamzah. Nah, dari situlah komunikasi terjadi di batinnya. Ruh yang gentayangan ini tadi masuk ke dalam tubuh Pak Hamzah, mengutarakan apa yang diinginkannya, sedangkan Pak Hamzah mendapat informasi dari alam gaib apa yang harus dilakukannya. Dengan ilmu atau keilmuan yang seumur jagung, tapi memiliki bakat dari lahir, Pak Hamzah alhamdulillah dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata minyak sakti itu hanya dapat dimusnahkan oleh satu orang. Siapa? Wanita muda hamil yang kehamilannya ini masuk di usia kandungan 7 masuk 8 bulan. Setelah acara syukuran 7 bulanan, orang itulah, wanita itulah, siapapunlah wanita itu, itulah wanita yang dapat memusnahkan kekuatan dari minyak tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menggoda si pemilik minyak untuk bersetubuh dengan wanita hamil. Dan itu didapat Pak Hamzah dari Rogo Sukmo yang dilakukannya masuk ke dimensi lain alam gaib, bertanya dengan lembut-lembut yang ada di alam gaib, ada tak minyak di tangkalnya, ada tak minyak di pantangannya, dan itulah yang didapat oleh Pak Hamzah. Nah, yang didapat informasi dari Pak Hamzah, wanita hamil yang gentayangan ini itu dapat merasuki tubuh seseorang ketika seorang itu diminta untuk dirasuki. Nah, di awal sudah saya katakan, apa yang dimiliki Pak Hamzah, karunia dari lahir yang dimiliki Pak Hamzah, dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib sekali 3, dapat digandeng khodam di tubuh Pak Hamzah. Itulah yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dia muak juga dengan si Aki ini. Si Aki ini usianya udah bangkotan, mau masuk 60 tahun, sahabat-sahabat. Dengan minyak pelet tersebut, banyak sekali sinden-sinden yang sudah ditidurin sama si aki-aki, banyak sekali yang sudah dinikahin sama si aki-aki ini. Bahkan istrinya ini istilahnya ndak marah kalau suaminya poligami, karena ya sudah dibawa pengaruh minyak pelet tersebut. Jangankan minta izin poligami, disuruh bunuh diri aja wanita-wanita itu mau. Dan disitulah kesempatan Pak Hamzah, keserakahan nafsu dari seseorang itulah yang dimanfaatkan Pak Hamzah. Jadi amit-amit ya ini ya, Pak Hamzah ini kan punya kemampuan kayak ya sirap tadi dia punya, kemampuan untuk Rogo Sukmo tadi dia punya, dan untuk menetralisir makhluk gaib yang ada di sekitarnya itu dia punya. Jadi dia mendatangi salah satu perempuan yang dikenal memang dia ini seorang pekerja seks komersial. Jadi pekerja seks komersial yang hamil. Ini tidak tahu nih bapaknya siapa, anak dalam kandungannya, tapi wanita ini pengen anak itu lahir dan ditawarin sama Pak Hamzah, mau tidak kamu? Nanti setelah anak ini lahir nanti, aku akan istilahnya carikan pengasuh lah untuk anak ini. Karena kamu ngasuhnya kan tidak mungkin juga, ya butuh biaya dan segala macam, biar nanti aku carikan orang tua angkatnya, karena ini tanggung jawab kamu loh. Tidak mungkin anak ini lahir nanti kamu buang atau kamu bunuh. Ya enggak lah, kata wanita itu. Aku bantu nanti. Tapi dengan satu syarat, mau enggak kamu bantu aku untuk menggoda Aki itu tidur sama kamu? Sekali saja. Apa upahnya? Bayaran. Oke, aku bayar, kata Pak Hamzah. Jadi singkat cerita, dengan negosiasi panjang, dengan bujuk rayu, maulah. Wanita itu setelah 7 bulanan, ya setelah istilahnya acara 7 bulan orang hamil, wanita itu ya berbagai upaya menggoda si Aki ini yang selalu seliweran di tempat prostitusi, di tempat cewek-cewek cantik lah istilahnya, dengan memanfaatkan minyak pelet tadi. Nah, kalau pantun Jambi, kendak balam padi reba, si Aki ini pun kayak kepincut dengan wanita hamil ini tadi. Ini cewek ini cantik, sahabat-sahabat. Ya dia tahu si Aki itu kalau cewek ini hamil tahu, tapi tidak tahu tujuannya untuk melunturkan ilmu si Aki, karena si Aki ini pun tidak tahu tangkal dari ilmu itu, tidak tahu, karena dari Rogo Sukmo yang dilakukan Pak Hamzah inilah
ya, dapat dari lelembut dunia gaib sana, itu loh tangkalnya. Kau buat itu, musnahlah kekuatan gaib dari minyak itu. Nah, dibuat Pak Hamzah, terjadilah malam ketika pelunturan kekuatan gaib dari minyak yang dimiliki oleh si Aki, dan setelah melakukan hubungan badan dengan wanita hamil. Si Aki ini kayak apa ya, istilahnya kayak pamornya itu ditarik, sahabat-sahabat. Bukan cuman kekuatan gaib dari minyak itu saja, ilmu-ilmu dasarnya, ilmu-ilmu kebatinannya, apa yang ditahu sama si Aki, musnah, sirna, hilang begitu saja, dan si Aki layaknya seperti sapi ompong. Itulah karma. Karma dunia hitam, karma ilmu hitam. Itu layaknya seperti membalikkan telapak tangan loh, sahabat-sahabat. Resikonya besar sekali. Ya, karena tidak ada batasan lagi. Amal baik perbuatan tidak ada lagi, ya begitu. Blek, jatuh ya sudah, habis. Nah, si Aki baru sadar ketika semua ini berlalu. Tidak tahu siapa yang harus dituduh. Dan Pak Hamzah, setelah semua ini selesai, di usianya yang masih muda, ya 25 tahun, dia menepati janji dengan perempuan itu. Begitu anaknya lahir, itulah anak itu yang dibesarkan oleh Pak Hamzah. Sampai Pak Hamzah menikah, anak itu sudah tumbuh dewasa, keluarganya tahu, dan Pak Hamzah sudah bertobat. Sampai beliau meninggal dunia, itu statusnya Pak Hamzah ini sudah betul-betul bertobat, dan alhamdulillah sudah pernah menginjakkan kaki ke tanah haram ya. Beliau walaupun tidak haji tapi sudah umroh. Nah, yang mengirimkan kisah ini adalah Hamzah, anak kandung dari Pak Hamzah, menceritakan, ini loh sejarah dulur angkatmu ini. Kalau tidak ada ibunya, mungkin aku bapakmu ini masih terjerat dalam dunia hitam, dunia perdukunan. Berkat ibunya lah yang mau berbuat dosa, ibunya yang mau menyetujui perjanjian denganku untuk menyudahi ilmu hitam dari guruku, ya inilah anaknya, ini saudara angkatmu. Gimana pun nanti bapak mati, jangan pernah kau cari status dia ini anak haram atau anak apa, jangan. Dia anak angkatku. Nah, jadi ketika Pak Hamzah, ya bapaknya si Hamzah ini menceritakan latar belakang dari saudara angkat Hamzah inilah. Hamzah ini tahu cerita kelam dari perjalanan hidup bapaknya Hamzah. Nah, jadi demikianlah kisah misteri yang menarik sekali tentang keilmuan. Ini tentang keilmuannya dalam sekali, tentang ritual sesat ini dalam sekali, dan ilmu ini masih banyak dipraktikkan sampai hari ini. Minyak dagu mayit. Tapi jangan salah, banyak juga yang menyembunyikan fakta dalam sebuah realita, menceritakan kisah tentang mencari minyak dagu mayit yang dikatakan seperti membalikkan telapak tangan, gampang. Nggak kayak itu, sahabat-sahabat. Ketika mayit itu kita bakar dagunya, banyak sekali energi-energi negatif yang mencoba menyerang kita, karena 3 tetes cuman. Ya, minyak dagu mayit itu cuma 3 tetes, namun 3 tetes itu bisa menguncang dunia kalau betul-betul jadi. Nah, itulah sebuah kisah misteri yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah ucap, salah kata, mohon maaf, saya undur diri. Jangan lupa subscribe, like, jangan cuma sekedar komentar, tombol like-nya juga dipencet. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua. Inilah sebuah kisah misteri. Rio Wijaya di sini menceritakan untuk sahabat. Follow akun Instagram saya rio.wijaya91, TikTok sebuah kisah misteri official, dan untuk bergabung dengan WhatsApp admin bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk kirim cerita bisa ke WhatsApp admin, insya Allah nanti akan direspon secepat mungkin. Demikianlah sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Ini kisah epik, kisah menarik. Terima kasih buat Hamzah yang telah membagikannya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.